Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kita lanjutkan kajian kita surah Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Demikianlah wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, hal-hal yang diharamkan Allah. Yu'azzim hurumatillah, mengagungkan hal-hal yang diharamkan Allah, maksudnya adalah may yajtanibu ma'asihi wa maharimah, orang yang menjauhi hal-hal yang maksiat terhadap Allah dan hal-hal yang diharapkan Allah. Wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi, dan melanggar hal itu perkara yang besar dalam hatinya. Nah, ini dimaksud yu'azzim, membesarkan, yakni menganggap bahwa di samping menjauhi, menganggap pelanggaran atas hal itu adalah perkara yang besar. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka hal itu atau dia itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Uhillat lakum, dan dihalalkan buat kamu al-an'am, binatang-binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kamu. Fajtanibur rijsa minal authan, maka jauhilah yang kotor dari berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah kata-kata dusta. Hunafa lillah, dalam keadaan lurus, ikhlas karena Allah. Ghairu musyrikin bih, tidak mempersekutukan yakni sesuatu dengannya. Wa may yusyrik billahi, dan barang siapa mempersekutukan sesuatu atau seseorang dengan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, lalu dia disambar oleh burung. Au tahwi bihir rih, atau dia dihempas oleh angin. Makanin sahih, di tempat yang jauh. Baik, kita lihat lagi dari awal. Dzalika, hal itu, yakni kaitan dengan hal yang dibahas di ayat sebelumnya. Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah dalam menjalankan manasik itu. Nah, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, yakni tadi sudah kita bahas, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah dan menganggap melanggar hal itu adalah perkara yang besar. Yang dimaksud dengan yu'azzim hurumatillah. Haram dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya sama, haram yang harus dijauhi, tetapi sebenarnya ada penekanan yang berbeda secara bahasa. Dalam bahasa Arab ada kata ihtaroma.
Ihtaroma artinya menghormati. Lalu misalnya seorang anak menghormati ibunya. Menghormati maksudnya ada hal-hal yang dia haramkan yang dia nggak berani lakukan terhadap ibunya. Kan di akar kata yang sama, haruma. Baik, kemudian Mekah itu dinamakan Al-Baladul Haram, negeri haram. Kalau dalam bahasa Indonesia konotasinya kan beda. Haram itu sesuatu yang najis, menjijikkan, itu dan seterusnya lah. So, haram loh. Nah, haram artinya dihormati. Ada hal-hal yang boleh dilakukan di luar, di situ diharamkan, nggak boleh. Nah, itulah Al-Baladul Haram. Al-Masjidul Haram, nah sama juga. Ashhurul Hurum, Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, ya sama juga. Ada yang dibolehkan di luar bulan itu dilarang di dalam bulan-bulan haram tadi. Jadi haram-haram di situ yang lebih pas kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia suci. Maka ya benar kalau orang-orang katakan bahwa mau kemana? Ke tanah suci. Nah, ke tanah haram, maksudnya tanah suci artinya ada hal-hal yang diharamkan di sana. Baik, kemudian hurumatillah, hal yang harus dihormati. Hal yang oleh Allah yang nggak boleh dilanggar. Sebelumnya bicara tentang penunaian manasik. Nah, aturan itu dibuat oleh Allah, lalu Allah jelaskan wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, yakni tidak melanggar dan menganggap itu adalah pelanggaran, itu adalah perkara yang besar, itulah yang lebih baik untuknya di sisi Tuhannya, yakni karena hal itu dia memperoleh kebaikan yang banyak, memperoleh pahala yang banyak. Selanjutnya wa uhillat lakumul an'am, dan dihalalkan buat kamu al-an'am, binatang-binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kamu. Yakni orang-orang musyrik jahiliyah mengharamkan banyak jenis dari binatang ternak. Kayak yang sudah kita bahas, misalnya adalah bahirah, saibah, wasilah, ham. Nah, ini kan jenis binatang ternak yang mereka haramkan karena menurut keyakinan mereka itu adalah persembahan untuk berhala. Allah tegaskan bahwa wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla alaikum, dan dihalalkan buat kamu binatang-binatang ternak kecuali yang dibacakan kepada kamu, yang dibacakan kepada kamu ya Allah haramkan buat kamu ad-dam, al-maitah, bangkai, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma'uhillah, yang dipotong tidak disebut nama Allah padanya. Nah, ini yang diharamkan. Nah, jadi jangan hal-hal yang tidak diharamkan dikatakan haram karena mereka yakini sebagai persembahan untuk berhala-berhala. Jadi di situ bukan hanya mereka tidak mau makan, tetapi kaitannya dengan keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang sebenarnya kemusyrikan, karena mereka anggap itu persembahan untuk berhala. Maka berikutnya Allah katakan, fajtanibur rijsa minal authan, maka jauhilah yang kotor minal authan, yaitu berhala-berhala. Jauhilah berhala-berhala yang kotor itu, wajib qaulaz zur, dan jauhilah kata-kata dusta. Baik, apa kaitannya dengan al-authan dan qaulaz zur? Jauh berhala-berhala, yakni apa, berhala yang kotor itu, dan jauhlah kata-kata dusta.
Sebab keyakinan tentang keberhalaan tadi dasarnya adalah satu kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi kebohongan, qaulaz zur. Nah, di sini antara syirik dan kata-kata dusta ada kaitannya yang kuat. Kayak kemusyrikan. Awalnya dari bid'ah. Bid'ah bermula dari kebohongan, mengatasnamakan ajaran agama padahal bukan. Terus kalau dituruti sampai jadi kemusyrikan. Ya, dulu pengikut Nabi Isa alaihissalam, terutama di saat marak-maraknya kebiaraan. Nah, di situ banyak bid'ah yang mereka lakukan. Ada seorang biarawan yang, itu kata para ahli tarikh, yang berjalan di atas satu kaki selama bertahun-tahun. Kalau ditanya tujuannya ya taqarrub, qurbah, itu salah satu pendekatan kepada Allah. Ada yang telanjang dan auratnya hanya ditutup dengan rambutnya yang panjang. Nah, itu alasannya juga untuk taqarrub, untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ini kan satu kebohongan kan sebenarnya. Berkatakan itu taqarrub, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Akhirnya terus kalau diteruskan ya jadi syirik. Dari bid'ah tadi kemudian berubah menjadi kemusyrikan, lebih besar lagi. Nah, kita terus Islam ini kita jaga jangan sampai seperti itu. Sebab kalau tidak nanti orang katakan ini ajaran Islam padahal bukan. Nah, ini sudah bermula dari kebohongan. Nah, selanjutnya nanti ke sana sampai yang syirik-syirik. Nah, baik, jadi fajtani jasaminal authan wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah kata-kata dusta. Baik, kemudian di ayat yang lain kayak di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan hai Muhammad, hanyalah sesungguhnya Tuhanku mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang fahisha, yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak darinya dan yang tersembunyi, wal itsma wal baghya bighairil haqq, an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi ada kaitannya antara kemusyrikan dengan ngomong mengada-ada atas nama Allah. Jadi Allah haramkan di antaranya wa an tusyriku billah, Allah haramkan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, malam yunazzil bihi sultanan, yang Allah tidak turunkan hujjah atau ilmu tentang hal itu, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, itulah zur, qaulaz zur, kata-kata dusta. Nih begini nih, padahal Allah nggak katakan, Quran nggak katakan, hadis juga tidak katakan. Nah, ini kalau dibiarkan terus lama-lama jadi kayak tadi itu orang-orang musyrik. Baik, kemudian memang ini seringkali direndengin antara syirik dan dusta karena berkaitan memang. Kayak Nabi katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau beritahu kamu tentang dosa yang paling besar. Bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Rasul katakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku billah, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada ibu bapak. Nah, waktu Nabi bersabda itu, Nabi sambil diri bertekan di tongkatnya. Lalu Nabi duduk. Terus Nabi katakan, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Terus diulang-ulang. Ketahuilah kata-kata dusta, kesaksian dusta, dan seterusnya sampai
Sahabat katakan, ya laitahu sakat. Kenapa ya Rasul tidak mau diam? Jadi terus diulang-ulang. Nah, karena ternyata di sini yang banyak dilanggar. Dan ini awal dari banyak dosa tadi. Jadi ngomong bohong, akhirnya kalau kebiasaan bohong bukan ajaran agama pun dikatakan itu ajaran agama. Nah, nanti akhirnya sampai terlalu jauh syirik tadi. Baik, kemudian lanjutannya. Hunafa'a lillah ghaira musyrikin bih. Lurus karena Allah, yakni ikhlas karena Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Hunafa'a lillah yakni mukhlishina lahu, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah, dan ghaira musyrikin bih, tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Musyrik billah, dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, fa ka'annama kharra minas sama', seolah dia jatuh dari langit, fatakhtafu at-tayr, lalu dia disambar oleh burung, atau dia jatuh kemudian dihempas oleh angin ke tempat yang jauh. Yang ini seperti di surah An-Nisa, faqad dhalla ba'ida wa man yusyrik billah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Lalu kalau Ibnu Katsir menghubungkan ayat tadi dengan hadis itu yang innal kafir, sungguh orang kafir, idza tawaffat maut wa sa'adu bi ruhi ila sama', kalau dia dimatikan, cabut nyawanya oleh malakul maut, dibawa naik ke langit, fala tuftahu lahu abwabus sama', dibukakan pintu-pintu langit untuknya, bal tutrahuruhu tarahan min hunak, bahkan dibuang, dilempar jauh rohnya, dan sudah. Lalu Nabi baca ayat tadi. Nah, ini yang di ayat lain, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu-pintu mereka, dan seterusnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Hal itu, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar itu asal artinya tanda. Maksudnya syiar-syiar Allah ya yang kaitan dengan haji, umroh, kayak tawaf, sa'i, lalu binatang korban, dan seterusnya lah. Adalah syairullah. Wa may yu'adzim syairullah. Ada kalau Ibnu Katsir mengartikan awamir, yang mengagungkan perintah-perintah Allah, yakni dan menganggap itu perkara besar. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan hati, yakni bermula dari ketakwaan hati. Kok hati ya? Ya sob, pusatnya di sini. Katakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, takwa di sini, takwa itu di sini. Jadi kalau hatinya berusaha untuk dia takut terhadap Allah, dia berusaha dia berusaha untuk menghindarkan diri dari murka Allah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, awalnya dari sini. Jadi wa'dim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, sekarang ketakwaan yang berasal dari hati nanti akan memunculkan perbuatan yang baik. Jadi awalnya dari sini. Contohnya ini di surah Ali Imran tentang kurban yang wa'alaihim naba'a abnai adam qarraba qurbanan bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, naba abnai Adam, berita tentang dua anak Adam, il qarraba qurbanan, tatkala keduanya mengorbankan berkorban dengan kurban, fa tuqbila min ahadihima, lalu diterimalah dari salah satu dari keduanya. Nah, di sini para mufassir mengatakan siapa salah satu itu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang lagi, yakni dari Qabil.
Dan kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya maksudnya Allah terima dari orang-orang yang bertakwa. Oke. Nah, sekarang kayak korban buat kita ini, kambing dan seterusnya. Yang dinilai Allah kan bukan kambingnya. Kayak di berikutnya, la yanalallaha luhum wala dima'uha. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima Allah adalah, yang sampai ke Allah adalah takwa dari kamu. Sudahlah, yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Potong kambing ya sudah sembarangan sajalah, yang penting karena Allah, nggak gitu. Jadi kalau seorang itu bertakwa, maka akan memunculkan perbuatan yang baik. Kayak Qabil dan Habil, korbannya yang bagus tuh korban si Habil. Jadi dipilihkan yang terbaik dari yang dia miliki lalu dikorbankan. Nah, itu berarti orang yang bertakwa. Nah, baik. Itu menunjukkan kalau dia orang yang bertakwa. Jadi dia korbankan sesuatu yang terbaik. Kayak Rasul itu korban yang dia korbankan bagus. Kambing bikab syait, bikakron, kambing yang duru fi sawat, yang melihat dalam kehitaman. Ini matanya, sekeliling mata ini hitam, putih sih ambilnya, cuma di sini hitam. Wa yata'u fi sawat, menginjak dalam kehitaman, yakni kakinya hitam. Wa yabruku fi sawat, derum dalam kehitaman, yakni perutnya hitam. Oh, kalau ada kambing yang kayak begini ya, kambingnya bagus nih. Bagus, bertanduk, sekeliling matanya hitam, terus kakinya hitam, perutnya hitam, nah pajang yang tinggi. Kambing, ciri-ciri kambing yang pernah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Nah, bisa laku 20 juta. Orang habis baca hadis yang tadi. Baik, jadi itu soalnya dari Rasul tadi. Rasul yang paling bertakwa di antara kita, maka berkorban juga dengan korban yang terbaik. Tadi di ayatnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka itu bermula dari ketakwaan hati. Jadi kalau seorang bertakwa, maka akan memunculkan perbuatan yang baik. Yang penting hati kita punya baju bagus, dan sholat pakai baju yang jelek. Yang penting kan hati kita ikhlas karena Allah. Oh, nggak begitulah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan zina. Nah, jadi pakaian itu disebut zina. Zina kan perhiasan. Kenapa disebut zina? Karena salah satu fungsi pakaian itu sebagai perhiasan. Kalau perhiasan kan yang bagus, namanya juga zina. Nah, jadi kalau orang bertakwa, namanya begitu. Jadi bukan yang hati kita. Sedekah ke orang udah gini segini aja deh. Yang penting ikhlas. 5.000 nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Daripada 100.000 tapi nggak ikhlas ya, bandinginnya yang nggak ikhlas ya. Aturan mending daripada 100.000 yang ikhlas tuh kan kalah. Jadi masalah apa antara takwa yang bermula dari hati itu akan memunculkan perbuatan yang baik. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ahmad, Nabi SAW katakan, damu afra ahabbu ilallah min dami saudawain. Jadi darah dari binatang kurban yang berwarna putih itu lebih disukai Allah dari yang hitam. Maksudnya yang putih mulus, tetapi ternyata Rasul juga korbankan yang nggak mulus kan tadi, putih cuma ininya hitam, kakinya hitam, perutnya hitam. Jarang saya nanya apa yang tukang kambing di Games dan apa pernah dapat? Enggak, yang persis kayak itu belum pernah dapat. Kadang-kadang ininya hitam, perutnya enggak. Jadi yang dikorbankan Rasul ternyata yang terbaik. Baik,
lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu ada manafi', ada beberapa manfaat ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang tertentu. Apa maksudnya? Jadi binatang yang akan dikorbankan buat haji itu sebelum dikorbankan boleh dimanfaatkan. Apanya? Misalnya air susunya, bulunya kalau domba kan bisa diambil, lalu boleh dikendarai gitu. Sebab ada juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana. Ada orang yang nuntun badan yang mau dijadikan korban tadi. Qal, Nabi katakan irkabha, tunggangi. Qal innaha badana. Enggak ya Rasul, ini badana. Qal irkabha waiha, tunggangi dia. Terus sampai 2 sampai 3 kali Nabi katakan itu. Nah, berarti binatang yang mau dikorbankan tadi sebelum hari dia dikorbankan boleh dimanfaatkan. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil 'atiq. Kemudian adalah ilal baitil atiq, yakni di Ka'bah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi setiap umat kami jadikan mansakan. Mansakan di situ ada yang mengartikan idan, ada juga yang mengartikan ibahan, sembelihan. Lalu ada juga yang cenderung ke liberalan itu. Kan memang Allah katakan semua umat itu punya mansak, punya cara ibadah sendiri-sendiri. Kita nggak begitu. Benar tapi nggak benar. Bahwa dulu Yahudi mungkin cara ibadahnya beda, Nasrani juga beda, dan seterusnya. Nabi Ibrahim mungkin beda juga, ada beberapa yang beda. Tetapi Muhammad Rasulullah SAW diutus kan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira. Nah, maka ketika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya semuanya harus ikut Rasul. Nah, syariah yang dulu. Dan Nabi juga tegaskan, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak seorang nabi pun diberi hal itu. Di antaranya bahasa itu untuk kaumnya saja. Wa bu'ithu ilan nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Baik, liyadhkuru smallahi, supaya mereka sebut nama Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah kepada mereka, yaitu binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah kamu, sembahan kamu adalah ilahu wahid. Falahu aslimu, maka kepadanya lah hendaklah kamu berserah diri. Fa ilahukum ilahu wahid, ilah kamu adalah ilah yang satu. Jadi ilah itu artinya ma'bud. Kalimat tauhid kita itu menggunakan kata ilah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, yakni la ma'buda bihaq illallah. Enggak ada yang berhak kecuali Allah. Kenapa ya Pak? Kok syahadat kita, kalimat tauhid kita bukan la rabba illallah? Ya, kan Tuhan juga Rabb. Ya, tapi maknanya kan beda. Rabbun dan ilah. Bahwa tidak ada Rabb kecuali Allah itu benar. Nah, kalau Rabbun kan artinya kayak Rabb bait, itu kan pemilik. Man Rabbu hadal bait, yakni man sahibu hadal bait. Siapa pemilik rumah ini? Jadi kalau Allah itu Rabbul Alamin,
Ya Allah pemilik Tuhan semesta alam. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Allah Rabbul Alamin, yakni Allah yang mengurus, yang mengatur seluruh alam. Nah, kalau kita bersyahadat la rabba illallah, nah itu orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, kalau ditanya Rabbnya, mereka katakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan kalau engkau tanya mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Nah, tetapi dan beribadah mereka menduakan Allah. Nah, jadi kalau hanya mengakui tidak pencipta kecuali Allah, itu baru tauhid rububiyah. Nah, harus la ilaha illallah, yakni saya tidak akan sembah kecuali Allah. Itu baru jadi muslim. Tidak ada la ma'bud, tidak ada yang berhak disembah kecuali. Jadi kalau masih mengadakan atau mengakui sembahan-sembahan lain selain Allah, belum muslim. Meski KTP-nya Islam, meski hajinya 5 kali, tapi kalau masih membenarkan ada ilah lain selain Allah, ya belum muslim. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa tauhid, yakni kullu ma'ubida siwallah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang kepada al urwatul wuthqa, ikatan yang kuat, yaitu akidah Islam, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikan berita gembira kepada al mukhbitin. Al mukhbitin itu al mutmainnin, orang-orang yang tentram hatinya, ar-radin bi qada'illah, orang yang redha dengan qada, dengan ketentuan Allah, al-mustaslimin lah, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, itu diantara makna al-mukhbitin. Lalu dijelaskan oleh Allah siapa al-mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar, hatinya takut terhadap Allah. Di ayat lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini orang-orang yang khusyuk tadi, al-mutmainnin dan seterusnya, disebut nama Allah hatinya takut. Jadi kalau dengar adzan itu ya takut katanya. Bukan dengar adzan kupingnya disumpel gitu. Nah, apalagi nggak senang dengar adzan, bukan mukmin, bukan. Kalau seorang mukmin itu disebut nama Allah dia senang, gemetar, wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatum iman, ayat-ayat itu menambah iman mereka. Bihim yatawakkalun. Berikutnya wasabirina 'ala ma asabahum, dan orang-orang yang sabar terhadap atas apa yang telah timpa mereka. Jadi sabar yang ada di Quran, di hadis, kalau kita lihat kadang-kadang sabar kaitannya dengan musibah. As-sabru inda nuzulil masaib, sabar ketika turun musibah. Nah, ini yang alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kadang-kadang sabar itu dikaitkan dengan jihad. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum tahu, belum lihat orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan Allah orang yang sabar. Jadi sabar dikaitkan dengan jihad di jalan Allah. Kadang-kadang sabar dikaitkan dengan at-ta'ah, ketika menjalankan ketaatan terhadap Allah. Nah, sabar-sabar itu dalam arti tabah. Baik, kemudian lanjutannya wal muqimis shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari
atau sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka berinfak. Berarti al-mukhbitin itu satu, kalau disebut nama Allah hatinya takut, lalu sabar terhadap musibah yang menimpa mereka, orang-orang yang menegakkan sholat. Kemudian kaitannya dengan mal, ibadah yang berkaitan dengan harta, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi nggak cukup kita ini hanya ibadah sholatnya saja yang kuat tapi bakhil, nggak peduli dengan sesama, nggak peduli dengan tetangga. Nanti kaitkan dengan iman kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi jangan kemudian belak-belokkan lah. Iman itu kaitannya dengan perbuatan adab dan seterusnya. Iya, kebetulan hadisnya bicara tentang hubungan sesama manusia. Tapi giliran hubungan manusia dengan Allah ya beda lagi nanti. Banyak hadisnya. Salah satunya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, dan seterusnya. Jadi bukti kalau seorang itu beriman, nah dia takutkan dengan ancaman Allah, maka dia hormati tetangganya, dia muliakan tamunya, dia berkata yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, dan seterusnya. Bukan iman itu hanya ini saja, nggak sholat juga nggak apa-apa, yang penting dia salah besar. Baik, saya kira sampai dengan ayat ini, ayat 53, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat berapa? Ayat 35, ayat 35. Nah, barangkali ada pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi atau lainnya, silakan. Fadhol. Ustaz, saya mau nanya nih. Ya. Jadi ya Ustaz bersabar. Sabar itu ada batasnya nggak? Nggak ada. Sabar nggak ada batasnya. Ya sabar mereka pun. Nah, cuma mengartikan sabarnya. Ketika kita diganggu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, suruh sabar kan? Sabar. Ketika harus angkat senjata untuk perang, nah itu berarti sabar. Berarti sabar. Karena sabar itu artinya adalah habsun nafsi ala ma yaqdihi syar'u awil aql. Menahan diri sesuai dengan tuntutan syariah atau akal. Jadi kalau yang kita lakukan tetap syar'i berarti sabar. Sabar. Alhamdulillah, misalnya orang istrinya kayak bebek mulutnya, sabar. Terus lebih parah lagi, dia sabar. Nah, terus istrinya lebih jauh lagi pelanggarannya, ya sabar. Harus diceraikan, ya diceraikan. Nah itu sabar berarti. Kalau sampai pelanggaran syar'i yang terlalu jauh, berarti dia menceraikan tadi, sabar. Ini nggak bisa diikutin yang kayak begini. Ntar bisa saya jadi musyrik nanti gara-gara ikuti istri yang, nah itu sabar. Jadi kalau dikatakan apa sabar ada batasnya, enggak, sampai kapanpun sabar. Berperang itu juga sabar. Tadi kan apa, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Jadi kalau harus perang, ya sabar dalam perang, dalam arti tabah. Nah, itu sabar. Baik, silakan. Kalau tentang yang dari al-mukhbitin ya, salah satunya kan menegakkan sholat. Betul. Kalau ada orang mabok, ya itu hubungannya dengan hadis yang sholat orang yang mabok 40 hari sholat nggak diterima tuh, nanti gimana sholat-sholat? Nah gini, orang sudah sholat kok masih mabuk dan susah. Nanti dari Allah, resep dari Allah itu sudah benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sunnah sholat itu mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Kok bisa sholat tapi masih mabok atau masih main perempuan juga?
Jadi dia menjalankan sholatnya tadi nggak pas, nggak seperti yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kalau sholatnya seperti yang diajarkan Rasul ya pastilah sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Gimana kalau sholatnya khusyuk? Allah baini wa baina khotoyaya. Sholatnya khusyuk seperti yang diajarkan Rasulullah Allah. Jauhkan antara aku dan dosa-dosaku kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Masa iya habis sholat berbuat maksiat? Nah, ini kalau sholatnya benar, sholatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul SAW ya pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu a'lam bishawab. Tas. Ya silakan. Kalau masalah BMKG, kontrol yakin itu Masalah? BMKG. Ya terus? Kontrol yakin. Oh terlalu yakin. Ya mestinya kalau bapak yang jadi apa orang BMKG tadi ya, insya Allah mestinya begitu. Jadi menurut ramalan begini berdasarkan nenek-nenek, insya Allah begitu kalau seorang mukmin. Jadi tidak memastikan tidak. Sebab itu maksud, tapi insya Allah jika Allah menghendaki itu baru pas. Baik. Apalagi terlalu yakin. Enggak boleh juga. Ya silakan. Kong Dodo, ya silakan. Masalah ujian berkaitan dengan sabar itu nanti semuanya itu dari hikmahnya akan naik derajat turun gitu kan. Ya. Gimana? Ujian kaitannya dengan kesabaran. Nah begini, ya benar tadi yang kita bilang, orang sabar itu kan ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa sabar. Nggak ada ilmunya nggak bisa sabar. Ada anak kecil lari-larian di Mesir. Gimana cara kita mengatasi? Yang guru dan bukan guru beda. Kalau yang bukan guru, woi pulang lo, mau main mau sholat, pulang. Awas ya kalau besok kita terawih sini, takut anak kecil nggak lagi. Bukan guru, nggak punya ilmu bagaimana cara mengatasi anak yang berisik-berisik, kapok, anak nggak belajar lagi. Tapi kalau guru apa kayak guru TPA, guru ini tahu gimana cara ininya, halus ya, cara mengatasinya. Kenapa? Kok sabar yang ini? Ada ilmunya. Nah, yang kedua sering saya contohkan juga. TV gambarnya tinggal segini. Kalau saya tabok. Kadang-kadang benar tuh ditabok, kadang-kadang hancur gitu. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Yang ada ilmunya kan dia ngambil tester, dia ngambil obeng, nggak ada ilmunya. Nah, itulah nasihat Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan bersabar bersama dengan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau sabar terhadap sesuatu yang kau tidak kuasai ilmunya. Nah, oke. Sekarang sakit sabar. Kalau orang tahu ilmu sabar, kenapa? Karena dengan bersabar dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah. Itu kan jadi sabar kan? Sabar. Karena dia tahu sakit, dia terima, dia bersabar menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah kalau nggak sabar, udah sakit, kalau belum waktunya sembuh, Allah belum kasih sembuh ya nggak sembuh sampai kapanpun. Nggak sabar pula. Nah udah sakit neraka dapatnya. Nah ini contoh yang kenapa kita punya ilmu tentang sesuatu tadi biar kita bisa sabar. Nah insyaallah gitu. Ujian itu kan? Iya, kalau kita tahu bahwa ujian itu untuk meningkatkan iman kita. Ujian-ujian tadi dapat mengurangi dosa-dosa kita kalau kita sabar. Nanti contohkan musibah yang menimpa kita itu sampai hatta syaukah yusakuha, hingga duri yang terinjak. Kalau dia sabar itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Asal kabar.
Nanduri aja udah nggak sabar. Ajar siapa ini uang ini? Ngomel. Ya, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Baik, ada lagi? Ustaz, Baik. kalau sakit sabar apakah dosanya diampuni? Nah iya yang tadi saya bilang. Asal sabar. Ya, salah satu poin untuk memperoleh ampunan Allah adalah bersabar ketika Allah berikan musibah kepada kita. Lain nggak ada jalan lain kecuali sabar. Tetap berobat, iya tetap berobat. Tadawau, berobatlah. Fa innallaha ma anzala da'an illa anzala syifaan. Allah tidak turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Tapi berobat dengan kesabaran hati, nah itu yang diperintahkan. Bukan sudah sakit jaza itu nggak sabar. Nah, ini yang dilarang. Baik, saya kira demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.